Perkenalkan, kami dari kelompok 4 CGP Angkatan 11 Kota Tegal, Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Abdul Wahab dari SMK Negeri 2 Kota Tegal. Saya sendiri Lina Soimatun dari SMA Al-Irsyad Kota Tegal. Perkenalkan, saya Indra Setiawan dari SMK Negeri 2 Kota Tegal. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu Lina. Selamat pagi Pak Indra. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Indra sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk pagi ini kita akan mengadakan supervisi akademik. Gitu. Di sini saya sebagai pengamat ada beberapa rubrik yang saya akan gunakan, di mana prinsip coaching ini ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, menggunakan alur-cerita. Untuk alur-cerita sendiri ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya mau mempertanyakan terkait dengan kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Lina. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak Indra. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Lina? Saya ingin lebih menspesifik di bagian kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh, ya. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Lina apa ini? Indikator. Jadi indikator ketercapaian dari proses coaching ini adalah saya berharap dari coach bisa menemukan ide-ide atau solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oke. Mungkin untuk pra-supervisi ini dicukupkan sekian. Selamat melaksanakan proses coachingnya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Indra. Assalamualaikum Pak Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kemarin Bapak bilang ke saya ingin diskusi tentang sesuatu nih Pak. Iya Bu. Sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang ada pada diri saya ini Bu. Dan saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan pada saya untuk diskusi pada hari ini. Iya Pak, baik, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih karena Pak Wahab sendiri juga mau berbagi cerita dengan saya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak Wahab? Iya Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya minta ini Bu, saya meminta Ibu sebagai rekan kerja saya mau membantu saya Bu untuk mengatasi masalah saya yang memang ruwet ini Bu dalam pikiran saya ini. Kira-kira saya bertemu Ibu ini supaya ada solusi yang terbaik begitu Bu. Oke, baik Pak. Semoga saja nanti saya bisa membantu ya Pak, memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba Pak ceritakan kira-kira apa yang Bapak rasakan yang menjadi permasalahan sekarang ini Pak? Ya, saya rasakan ini ada sedikit kecewa ya Bu. Sebenarnya saya ya kecewa begitu Bu. Oke. Jadi Bapak sekarang kecewa ya Pak. Kira-kira kalau boleh tahu coba ceritakan apa yang membuat Bapak sekarang itu kecewa? Begini Bu, kemarin kan saya melakukan asesmen formatif nih di kelas saya begitu. Nah, setelah saya koreksi asesmen itu hasilnya, saya menemukan banyak siswa yang
nilainya masih sangat rendah, Bu. Oke, Pak. Kok seperti itu ya? Saya agak ya kecewa begitu lah, Bu. Apa ada yang salah dari saya? Bagaimana saya cara mengajarnya begitu? Selama ini menurut saya sudah baik-baik aja mengajarnya. Kok ketika penilaian masih banyak siswa yang nilainya rendah begitu, Bu? Oke, baik Pak Wahab. Lalu terkait masalah ini ya Pak, apa yang Bapak lakukan nih untuk mengatasi masalah ini, Pak? Kalau proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, itu saya menerapkan pembelajaran kooperatif, Bu. Jadi siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusinya dan tanya jawab dengan kelompok yang lainnya begitu, Bu. Jadi saling menanggapi antara kelompok itu. Namun saat memberikan tes formatif, ini kok masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah begitu. Oke, baik Pak. Nah, nanti kira-kira apa yang akan Bapak lakukan, Pak? Apa ya? Jadi setelah asesmen ini biasanya kan saya meminta siswa yang nilainya rendah itu mempelajari ulang. Jadi mempelajari ulang materi-materi yang saya berikan, dan sebagian itu kemudian menanyakan bagian-bagian yang masih belum mereka pahami, lalu saya jelaskan kembali begitu. Oke, baik Pak. Nah, setelah Pak Wahab melakukan hal itu, nah bagaimana respon dari murid Bapak, Pak? Ya, beberapa siswa memang mengikuti arahan saya, Bu. Jadi untuk mempelajari ulang materi, mereka mengikuti apa yang saya arahkan. Namun beberapa siswa juga masih banyak yang sulit untuk mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya. Oke, jadi Bapak masih menemukan hambatan-hambatan ya Pak. Betul. Nah, sekarang siswa sudah mulai mencoba nih ya memperbaiki kekurangan mereka ya dengan cara mempelajari ulang materi, namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi ya Pak. Nah, kira-kira nih apa yang menyebabkan mereka itu sulit untuk menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya? Mungkin menurut saya itu ya Bu, siswa itu masih kurang dalam memahami konsep dasar materi yang sebelumnya. Jadi gaya belajar murid itu sendiri, jadi saya merasa belum mengetahui gitu. Nah, siswa ya mungkin siswa masih kurang memahami konsep dasar materi. Oke Pak, sekarang Bapak lakukan apa yang Bapak lakukan nih ya untuk memastikan bahwa murid itu memang masih kurang nih dalam memahami konsep dasar dan juga permasalahannya yang mempengaruhi gaya belajar seperti itu. Iya, saya melihat dari hasil jawaban mereka ini, para siswa itu, kemudian saya analisis, itu sebagian besar murid itu salah dalam menggunakan konsep dasar, sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antara konsep itu menjadi kurang tepat. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana nih dengan faktor gaya belajar mereka, Pak? Saya melihat kecenderungan siswa itu kebanyakan kan nilainya masih rendah nih, suka mereka cenderung itu lebih banyak menggambar gitu loh, menggambar diagram atau bahkan yang mirip seperti mind mapping begitu. Mind mapping, oke ya Pak. Jadi saya tertarik nih dengan penjelasan Bapak tadi terkait konsep dasar dan kecenderungan murid Bapak yang suka menggambar. Nah, lalu solusi apa yang Bapak pikirkan sekarang nih untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi? Iya, jadi karena masih banyak siswa ya yang sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya insya Allah akan memberikan bantuan ini pembelajaran yang dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya begitu. Ya, betul ya Pak. Saya sepakat nih dengan ide Bapak. Nah, karena dengan scaffolding dan tutor sebaya itu akan membantu siswa Bapak meningkatkan pemahamannya, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya. Nah, maksud saya juga begitu, Bu. Oke, nah apakah Bapak punya gambaran solusi yang lain nih yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid Bapak terutama yang dalam hal memahami materi? Ya, saya juga akan mencoba ini Bu,
Oh ya, saya punya ide begini Bu. Saya akan coba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping. Jadi sesuai dengan gaya belajar mereka, supaya siswa ini dapat lebih mudah memahami keterkaitan antar materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya itu dengan menggambar gitu Bu. Oke, iya. Nah itu maksud saya Pak. Jadi Bapak juga perlu menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid Bapak ya. Dengan demikian hal ini akan membantu mereka dalam memahami konsep materi dengan lebih mudah. Begitu ya Pak? Iya. Iya Bu, saya akan coba insya Allah menerapkan beberapa alternatif ya solusi tersebut dalam pembelajaran saya nanti. Oke, baik Pak. Nah sekarang kapan nih kira-kira Pak Wahab akan menindaklanjuti masalah ini Pak? Ya ini saya harap segera Ibu. Jadi saya akan langsung menerapkannya di pertemuan ini nanti di pembelajaran pas ada jadwal saya. Insya Allah saya akan coba langsung untuk diterapkan. Oke, nah kira-kira apa yang akan Bapak persiapkan nih untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat Pak? Pertama tentu saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid saya, terutama dalam menyusun ini nih bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media mind mapping tadi. Oke Pak, dalam menjalankan komitmen ini ya Pak, Bapak adakah pihak lain yang bisa Bapak libatkan untuk membantu Bapak dalam menjalankan komitmen ini Pak? Ya saya akan berkolaborasi ya Bu. Ya saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih ya. Jadi nanti mereka akan kami jadikan tutor sebaya begitu dengan murid-murid yang lain begitu Bu. Oke, baik Pak Wahab, saya sangat senang ya mendengarkan komitmen dari yang Pak Wahab sampaikan. Saya berharap semoga masalah Bapak ini segera bisa terselesaikan ya Pak. Amin, amin. Dan siswa Bapak juga dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus di kemudian nanti. Oke Bu, kalau begitu saya terima kasih sekali Bu. Jadi atas saran-saran masukannya saya jadi sedikit plong ini Bu. Masalah saya sudah teruraikan gitu Bu. Sama-sama Pak. Jadi sekarang bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita cerita? Alhamdulillah sudah lebih baik. Alhamdulillah ya Pak. Oke, sukses selalu Pak Wahab. Tetap semangat untuk mencerdaskan anak-anak kita. Nggih Bu, matur nuwun. Saya pamit dulu nggih Bu. Alhamdulillah Bu Lina sudah selesai tadi supervisinya ya. Alhamdulillah Pak udah selesai. Setelah saya amati itu jalannya coaching itu ada beberapa catatan ya. Sini ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik dalam supervisi akademik ini. Itu apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Bu, menjadi indikator ketercapaian pengembangan pendidikan Bu Lina. Baik Pak Indra, alhamdulillah tadi setelah saya mempraktekkan coaching dengan coaching, saya lakukan coaching melalui dengan prinsip coaching. Tadi ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Dan juga coaching tersebut sudah terlaksana melalui alur tirta Pak, yang ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Lalu yang jadi indikator ketercapaian yang saya harapkan, alhamdulillah coach bisa menemukan ide maupun solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, baik Bu Lina. Jadi memang tadi saya amati itu secara keseluruhan itu sudah baik sesuai dengan rubrik Bu. Hingga nanti ya dalam kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Bu Lina. Baik Pak Indra. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi terkait coaching ini yaitu mendengarkan aktif Pak. Jadi harapan saya
ketika coach itu bercerita dengan saya bisa mendengarkan aktif apa yang diceritakan oleh coach. Selain itu juga saya ingin punya kompetensi, ingin mengembangkan kompetensi, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang mana hal itu bisa memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri, Pak. Oke, terima kasih Bu Lina atas jawaban ini di pasca supervisi. Ini sudah sesuai dengan paradigma coaching. Terima kasih atas waktunya Ibu. Oke, sama-sama Pak Indra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Ya. Pak. Saya pamit dulu Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.